Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pelajar Muhammadiyah Purbalingga yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sekalian, meskipun dalam kondisi darurat COVID-19, kita dapat berjumpa lewat tayangan kali ini yang insya Allah kita akan sampaikan sebuah materi tentang mengenal Allah dan mengenal hakikat jati diri kita sebagai manusia. Para pelajar yang berbahagia, sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu adalah dilihat dari bobot dan materi ilmu yang dipelajari. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia bagi seorang hamba, seorang manusia, kecuali ilmu mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya. Dan itu yang dikenal dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah sebuah metode untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang kita pelajari dalam hal ini berkaitan dengan ma'rifatullah. Yang pertama adalah ma'rifatu biwujudillah, mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ma'rifatu rububiyatullah, mengenal rububiyatullah atau mengenal perbuatan-perbuatan Allah atas hamba. Yang ketiga adalah mengenal uluhiyatullah atau mengenal, meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang keempat adalah mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pelajar yang berbahagia, poin yang pertama, mengenal adanya Allah, berkaitan dengan 2 hal, yaitu adanya wujud alam ini menunjukkan akan adanya Allah. Yang kedua, berdasarkan dalil agama atau dalil nakli secara syar'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakannya. Para pelajar yang berbahagia, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauniyah, secara alamiah, secara akal sehat, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang ada kecuali ada penciptanya. Seorang Arab Badui pernah ditanya, apakah Allah itu ada? Mana buktinya? Maka dia menjawab, adanya kotoran onta menunjukkan adanya binatang onta. Tidak ada kursi yang ada kecuali pasti ada pembuatnya. Begitu juga alam raya ini. Langit dengan bintang, gemintang, bumi yang begitu luas dengan sungai-sungai di dalamnya, tentu adalah hasil karya zat yang mencipta. Ada yang membuat, bukan terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb bagi seluruh alam raya ini.
mengenal rububiyat Allah sebagai sebuah kewajiban bagi kita adalah meyakini bahwa Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Yang kedua, Rabb artinya adalah Allah sebagai Ar-Raziq, yang memberikan rizki. Yang ketiga, Allah sebagai Al-Mudabbir, yang mengatur alam jagat raya ini. Yang keempat, Allah sebagai Al-Malik, sebagai sang pemilik segala sesuatu. Allah juga yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat. Itulah makna dari rububiyah. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan manusia. Rabb di sini artinya adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Raziq yang menjamin rizkinya, Al-Mudabbir yang mengatur segala urusannya, Al-Malik yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Maksud saya ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itulah sekitar mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah sebagai Rabbnya semesta alam. Banyak dalil di dalam Al-Quran. Setiap ayat yang tercantum kata Rabbun artinya adalah sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rububiyah. Intinya, rububiyah itu adalah meyakini bahwa hal-hal tersebut di atas tadi merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengenal uluhiyatullah. Maksudnya apa? Adalah meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi, tidak kepada yang lain. Beribadah kepada yang lain berarti dia mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita sering kali atau menjadi sebuah kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Ayat 5 Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini merupakan dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon segala sesuatu. Tauhid uluhiyah disebut juga sebagai tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Apa maksudnya? Ibadah adalah sebagaimana para ulama memberikan definisi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Itulah yang dinamakan ibadah. Sebagian ulama mengatakan al-ibadatu hiya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah begitu banyak macamnya bila melihat definisi tadi, yaitu segala nama apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah, baik lahir maupun batin. Maka ada ibadah yang bersifat lahiriah, juga ada yang bersifat batiniah. Apa ibadah lahir? Seperti yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu, bersedekah, dan lain sebagainya. Ibadah yang batin meliputi amalan batin, amalan hati, seperti bersyukur, beriman, bersabar, tawakal, kemudian mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah,
meminta perlindungan kepada Allah, dan lain sebagainya. Itulah di antara ibadah-ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk Allah, siapapun mereka, baik malaikat, para nabi, apalagi jin, setan, kayu, batu, dan lain sebagainya. Ada dua persyaratan agar ibadah bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ibadah harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mutaba'atur rasul, yaitu mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan pekerjaan ibadah yang tidak ada contoh dari kami, maka ibadah itu akan tertolak. Yang keempat adalah mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia. Bagaimana cara mengimaninya? Kita mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah sampaikan lewat hadis-hadis sahih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul 'alim." Tidak ada yang menyerupai sesuatu pun, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa kewajiban manusia dalam hal ini? Sebagai manusia, kita memiliki tugas yang berat, yaitu beribadah kepada Allah saja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah dengan makna al-ibadatu yang dimaksud adalah ibadah dalam makna yang sangat luas, bukan hanya sekedar ibadah sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya, mengenal penciptanya. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu belajar, mengenali diri kita, jati diri kita, dan kita harus tahu bahwa kita adalah manusia yang punya kewajiban terhadap penciptanya. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan bukan tanpa beban, tetapi Allah menciptakan kita dengan sebuah misi yang sangat agung, yaitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita berasal dari Allah, hidup karena izin Allah, dan kita akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.